Beberapa waktu yang lalu udah saya share celana-celana favorit saya. Sekarang waktunya jaket. Tuh, ada di belakang 4 jaket favorit saya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Farisman. Di video kali ini saya mau share nih ya beberapa jaket-jaket yang jadi kesayangan saya. Kurang lebih di belakang udah ada kurang lebih 4 jaket dari 4 brand yang berbeda dengan tipe-tipe yang berbeda juga, dan menurut saya itu udah sesuai dengan selera saya ya. Kalau misalkan kurang sesuai dengan seleranya teman-teman, coba deh share yang jadi jaket favorit kalian di kolom komentar ya. Dan di jaket-jaket itu range harganya bervariasi ya. Ada yang 100 ribuan saya punya, sampai dengan yang paling mahal jaket saya itu adalah 600 ribuan coy. Tapi jujur aja ya, sebenarnya saya adalah tipikal orang yang jarang banget pakai jaket kalau nggak bener-bener dingin banget atau dibutuhkan kalau misalkan ada naik motor sampai keluar kota. Karena menurut saya kota tempat tinggal saya ini, Surabaya, kurang begitu cocok kalau misalkan kemana-mana pakai jaket. Maka dari kemarin ketika tren varsity, aduh, saya sama sekali nggak pengen punya itu karena ya mau dipakai kemana gitu ya. Pakai ini aja sudah merasa gerah. Saya kemana-mana kalau pas siang hari itu lebih banyaknya pakai, udah cukup pakai kaos lengan panjang. Udah itu aja untuk setidaknya meredam panas biar kulit nggak terlalu hitam banget. Kecuali kalau naik motor yang udah jauh banget, baru pakai jaket-jaket. Salah satu dari keempat jaket ini yang paling sering banget saya pakai coy. Oke, yang pertama adalah jaket ini. Ya, ini adalah salah satu jaket dari ketiga yang lainnya. Ya, ini adalah jaket yang paling sering saya pakai coy, karena menurut saya ini udah enak banget gitu, plus harganya murah. Ini adalah jaket dari Hooligans yang tipenya adalah track top ya. Simple banget seperti ini. Ya, mungkin teman-teman ketika melihat jaket ini kok kayak Adidas ya, emang sih ya. Jadi di sini bedanya cuma di sini ada HLGN ya, nama brandnya. Kemudian di bagian sini kalau Adidas kan ada 3 strap ya, di sini cuma ada 2 strap gitu. Udah simple banget jaket ini yang membuat saya suka banget jaket ini. Dan ini adalah menggunakan bahan polyester ya, dan di sini itu saya pakai size XL. Nah, kurang lebih fittingnya ketika saya pakai seperti ini coy ya. Di sini sekali lagi saya pakai XL, dengan referensi aja berat badan saya itu adalah 78 kg dan tinggi badan saya adalah 178 cm coy. Kemudian yang kedua yaitu tipe hoodie. Nah, tapi sebelum saya bahas ya, ini adalah salah satu tipe jaket atau penghangat tubuh yang sebenarnya saya paling kurang begitu demen coy. Pakai hoodie itu menurut saya ribet banget yang pertama, dan kemudian kalau misalkan kita pakai kaos yang keren gitu ya, jadi gak kelihatan gitu. Nah, ini adalah hoodie dari brand namanya adalah Around 7. Pernah juga saya bahas ya. Hoodie-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini konsepnya mengambil kayak game-game retro gitu ya. Ini Space Invaders, nama apa namanya? Nama artikelnya ini ya. Space Invaders. Di bagian dadanya seperti ini. Di bagian belakangnya nih yang saya suka coy. Nah, kayak gambar-gambar retro, kayak game-game klasik gitu ya. Ini Space Invaders ini. Ada beberapa detail yang saya suka dari hoodie ini adalah yang pertama, hoodie ini tipenya nggak pakai tali. Dan kemudian yang kedua, bahan yang dipakai ini adalah cotton fleece dengan tingkat gramasi menurut saya udah pas banget untuk kalau misalkan dipakai daily, jelas nggak bisa kalau di sini. Pokoknya kalau misalkan kita pakai keluar kota itu nggak terlalu tebel banget dan juga nggak terlalu tipis banget ya. Ini itu adalah 380 GSM standar lah ya. Oke, yang ketiga yaitu jaket ini coy. Nih ya. Saya nggak tahu ya tipenya apa namanya, tapi kalau saya baca-baca dari referensi ya, menurut saya ini masuk ke work jacket gitu ya, jaket kerja atau apa sih, saya kurang tahu. Ini dari brand Queen Bear ya, pernah saya bahas juga. Dan ya udah simple banget seperti ini ya. Ini di sini ada logonya Queen Bear, ini kayak patch gitu di bordir ya. Dan di belakangnya coy, detail yang paling ini keren banget sih menurut saya. Ada macannya ya, dan ada nama brandnya tuh Queen Bear. Nah, yang paling menyenangkan dari jaket ini adalah di bagian sakunya. Ini dibuat sudah seukuran handphone, dan memang tujuan di bagian jaketnya ini nggak terlalu dalam-dalam banget coy. Ini kalau tangannya saya masukkan ya, udah segini aja, kayak segini nih. Nah, ini tujuannya adalah untuk memasukkan handphone ya, dan kemudian handphonenya kita taruh sini, set. Kameranya ini masih kelihatan. Nah, memang tujuannya adalah untuk meletakkan kamera. Jadi, biar kita misalkan mau ngevlog dan sebagainya, jadi punya point of view ke badan kita sendiri tanpa harus dipegangin terus. Nah, ini tujuannya ya.
Nah, jadi ini memang untuk meletakkan handphone dan kemudian kita misalkan mau ngevlog dan sebagainya gitu ya, biar jadi point of view-nya ke kita. Nah, itu yang membuat saya demen banget dengan jaket ini. Nah, dan ini itu harganya adalah Rp449.000. Cuma sayangnya ketika saya cek, ketika produksi ini ya, sebelum saya tag ini, saya cek dulu, itu udah habis. Padahal kalau nggak salah, semingguan yang lalu itu masih ada size-nya cukup lengkap. Karena memang menurut saya jaket ini ya bagus banget gitu ya. Dari depan simpel banget, dari belakangnya ini ada wow, ada motif leopardnya coy. Oke, terakhir yang keempat yaitu adalah jaket ini ya. Ini adalah salah satu jaket termahal yang pernah saya punya ya. Ini harganya udah di atas Rp500.000. Oke, ini adalah jaket kolaborasi antara Super Rego dengan Never to Levi's. Untuk materialnya sendiri ini kombinasi ya antara bahan kanvas ini yang kayak di bleaching ini, teman-teman bisa lihat ya. Bleaching ini menggunakan bahan kanvas. Nah, yang hijau ini, kemudian di lengan ini ada hijau lagi, ini menggunakan bahan corduroy. Dan di sini untuk kanvasnya yang ada di bagian lengan ini konsepnya adalah unfinished gitu. Jadi kayak cuma digunting aja, nggak dijahit lagi bagian samping-sampingnya. Jadi kelihatan kayak brudul-brudul gitu benangnya. Kemudian di bagian belakangnya ini part paling saya demen, NTL Super Rego, dan di sini ada radarnya. Karena memang si kolaborasi ini waktu itu konsepnya emang ambilnya adalah army gitu cuy. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan ini ketika saya pakai, di sini saya pakai size L ya, karena ini jaketnya cukup gede ya. Biasanya kalau saya jaket itu pakai size XL, tapi melihat size chartnya jaket ini, wah kalau pakai SL jelas nanti nggak bisa dipakai karena emang gede banget ya. Maka dari itu saya pakai size L. Nah, kurang lebih fittingnya seperti ini. Jujur ini saya suka banget jaket ini ya, dan ini tuh harganya adalah Rp649.000. Nah, itu tadi beberapa jaket-jaket favorit saya dengan tipe-tipe yang berbeda-beda, dengan range harga yang berbeda-beda juga. Ada yang mulai dari track top, hoodie, work jacket, sampai dengan jaket kayak army gitu, saya nggak tahu namanya. Harganya juga bervariasi, ada yang mulai 100.000 sampai dengan paling mahal yang saya punya adalah Rp600.000 coy. Nah, sekarang pertanyaan buat temen-temen nih. Kalian itu adalah tipikal orang yang kemana-mana suka nggak pakai jaket buat layering atau cuma pakai flanel aja ya? Kalau saya sih sekali lagi kurang begitu suka pakai jaket. Kalau misalkan kemana-mana saya pilih lebih pakai flanel karena sekali lagi saya tinggal di kota yang cukup panas. Nah, itu tadi beberapa jaket-jaket favorit saya. Untuk link pembelian jaket-jaket itu, kalau misalkan teman-teman tertarik setelah nonton video ini, udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton, selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Farisman, thanks for watching, stay positive and your day be bright. See you next time.